apa ya, bentuk apa ya? Ini kayak, coba kalian bisa lihat ini. Ini bentuknya kayak apa ya? Semacam apa? Ahmad Berani. Karena apa? Dia diselilingi tiga sosok tadi yang di sana, yang baunya amat busuk itu. Apa niatnya saya pada pengen ribut? Boten ganggu. Ya enggak, maksudnya kita tanya dulu, santai dulu. Oh, Santai dulu. oh, Ya, mohon maaf. santai. Ya makanya ini kan mau bicara. Duduk ya. Ini mau bicara. Teman-teman, sekarang kita ini sedang berada di situs makam Belanda Widuri, Kabupaten Pemalang. Dan pada kali ini kita ingin mengungkap misteri kawasan di makam Belanda ini. Dan memang ini tempat itu sebenarnya cagar budaya, namun tempatnya kurang apa ya, maksudnya tempatnya ini terlalu apa ya mas ya, maksudnya terlalu banyak rumput-rumput, jadi kayak kurang terpelihara gitu, kurang terawat. Jadi mungkin harapan dari kami kedepannya mungkin bisa lebih terawat agar bisa diketahui oleh publik, karena di depannya juga ini banyak spanduk yang menghalangi penglihatan orang yang memakai pengguna jalan, jadi kurang terlihat ini kalau dari sebelah jalan. Padahal tempatnya ini persis di sebelah kiri jalan. Kanan berarti kalau dari sebelah mana mas? Sebelah selatan berarti sebelah kanan jalan. Ini persis di samping jalan menuju ke Pantai Widuri. Sebelumnya untuk menggali mitos-mitos apa yang ada di sini, akan saya panggil salah satu warga di daerah Widuri. Sini masuk mas. Ya, ini adalah salah satu warga di Desa Widuri, teman saya juga. Saya ingin bertanya-tanya. Silakan mas, perkenalkan dulu namanya siapa mas? Perkenalkan, nama saya Nur Finandi Rifta. Tinggalnya di Widuri sebelah mana mas? Perumahan Widuri Asri. Di perumahan Widuri Asri ini masnya. Yang masnya tahu kira-kira mitos di kawasan makam Belanda ini apa mas? Kata warga sekitar sih dulunya di sini ada harta karun. Terus di bawah tugu ini terdapat harta karun. Lalu ditutupi oleh tugu ini biar orang-orang tahu bahwa di bawahnya ada harta karun. Jadi teman-teman, menurut salah satu warga di sini, mitosnya ini yang paling terkenal mungkin ya mas ya, itu di bawah tugunya ini ada harta karun. Jadi mungkin pembuatan tugu ini adalah tujuannya biar ya bisa jadi mungkin melindungi ya mas, biar nggak diambil oleh orang lain, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Mas Jafar untuk penerangan mata batinnya setelah tadi kita melakukan cek lokasi. Kira-kira apa mas, makhluk-makhluk di sini ada mistis-mistis apa mas? Bisa dijelaskan biar penonton tahu. Untuk makhluk di sini sebenarnya ada 3 sosok makhluk yang benar-benar ingin berkomunikasi dengan kita, tapi 3 makhluk itu gimana ya jelasannya? Wajahnya itu berubah. Iya, nggak beraturan. Terus kalau kita masuk ke sana, kalau kita masuk ke dalam sini, terus di belakang tugu ini itu baunya amat busuk. Itu disebabkan oleh salah satu 3 makhluk tersebut. Iya, baunya amat busuk. Kenapa kok di sini baunya memang amat busuk? Ya karena ketiga sosok tersebut gitu. Dan jangan salah, kan 3 sosok makhluk tersebut karena beliau juga penunggu di sini, penunggu yang menunggu harta karun di sini loh. Gitu. Kira-kira untuk kita proses ke depan ini, kira-kira sudah diizinkan oleh penunggunya apa memang ada yang nggak suka mas? Insya Allah sih sudah diizinkan, sudah. Baik teman-teman, jadi memang di sini penunggunya bentuknya agak kurang beraturan, dan insya Allah
nanti kita ke depan bisa ya ini ya, setelah ini sesi-sesinya kita bisa lakukan. Sudah mendapatkan izin insya Allah. Sebelumnya ini kepada Ki Pangganor, saya melihat sesuatu yang beda ini. Ki Pangganor kok pakaiannya kayak gini? Saya apa ya, maksudnya bertanya-tanya gitu loh Mas. Ki Pangganor, kenapa Anda kok pakaiannya kayak gitu Ki Pangganor? Saya pengen tahu nih, teman-teman juga pasti bingung kenapa. Ya hari ini saya agak kurang sehat ya, karena kemarin itu baru bertempur melawan Kaguya itu. Ya Kaguya tahu ya? Melawan siapa tadi Mas? Melawan siapa tadi Mas? Kaguya. Jadi Kaguya itu adalah dewa para shinobi ya. Jadi dia itu dulu pernah tersegel, kemudian dibangkitkan oleh Madara. Ya kemarin itu dia ingin mengambil semua cakra di bumi. Jadi saya berusaha lah melindungi bumi dan akhirnya saya bisa menyegelnya kembali. Tapi itu menghabiskan sangat banyak cakra saya. Jadi saya mungkin selama sesi mediumisasi dan lain-lain nanti akan mengisi cakra. Jadi tidak ikut dalam prosesnya. Ya. Aduh, ya itu teman-teman, sedikit cerita tadi ya dari Ki Pangganor, luar biasa sekali Mas. Saya apresiasi perjuangan jenengan. Semoga Tuhan membalas ya kebaikan jenengan, sudah menyelamatkan bumi katanya, luar biasa sekali. Oke, sekian. Nanti di sesi kita kali ini ada 2 sesi. Yang pertama yaitu ada penarikan barang pusaka, dan kemudian dilanjut dengan mediumisasi gimana Mas? Dan uji nyali ya. Berarti ada 3. Pertama yaitu penarikan barang pusaka, kemudian yang kedua uji nyali. Setelah uji nyali baru terakhir biasa untuk menggali info tentang seperti apa makam Belanda, kenapa ada tugu sebesar ini, dan apakah betul memang ada harta karun di bawahnya. Itu nanti akan kita ungkap di sesi terakhir, yaitu di sesi mediumisasi. Oke teman-teman, terus tetap menonton, jangan skip, tonton terus Al Project, tetap di Al Project. Salam Al Project. Salam. Oke teman-teman, kita masuk dulu di sesi yang pertama, yaitu penarikan barang pusaka ya Mas Faris ya. Iya. Seperti biasa yang menarik yaitu Mas Faris. Beliau ahli menarik-narik gitu ya, menarik perasaan. Gue nggak bisa, saya nggak bisa menarik perasaan. Nggak bisa. Ya malah saya yang tertarik perasaan Wede. sama perempuan. Oke nggak apa-apa. Luar biasa memang Mas Faris. Ini nggak bisa narik. Dia bisa narik barang, tapi kalau soal hati dia malah ketarik ya Mas ya. Iya. Hati Dan saya karena lemah. oh ya gitu. Begitu teman-teman, langsung kita ikuti sesi penarikan barang pusaka. Kira-kira apa yang akan ditemukan dari barang pusaka di sini. Silakan Mas Faris, bisa dimulai. Mas Zafar tolong dampingi Mas Faris ya. Iya. Kamera mungkin bisa maju. Kayaknya sudah mau bisa ketarik ini. Air mungkin panas betul. Ya mungkin bisa dinetralisir dulu. Ini bisa. Ya Mas Zafar aja. Ini baunya. Saya boleh megang nggak Mas Zafar? Boleh. Oh, iya, oke. Saya karena nggak tahu begituan ya, jadi berani aja lah kalau megang-megang kayak gini. Enggak, ini Mas Faris yang jenengan yang narik ya. Saya coba tanya, ini maksudnya ini apa ya, bentuk apa ya? Ini kayak, coba kalian bisa lihat ini. Ini bentuknya kayak apa ya? Itu semacam kuku. Semacam apa? Kuku. Kuku. Iya. Tapi kayak terbuat dari besi gitu ya? Iya. Soalnya dari ini Kuningan. Kayak dari Kuningan nih teman-teman. Soalnya bentuknya juga agak berat dikit gitu loh. Iya, kalau orang Jawa biasanya menyebutnya ini kuku Petruk. Kuku Petruk. Iya. Oh, kuku Petruk. Mungkin menurut pemahaman orang-orang dahulu terkait dengan barang seperti ini, apa Mas yang pengen disampaikan Mas? Maksudnya ini tuh tentang ini, barangnya bisa kayak gini. Ini sih biasanya buat pengasihan, buat orang dagang biar laku, atau buat menarik seorang pasangan untuk hidup bersama gitu. Ya, tapi ya kita nggak usah percaya
dengan barang-barang yang kayak gini karena musyrik nanti. Kita percaya kepada Allah aja. Yang Jadi, mungkin hidup ya, sama betul. mati, yang mengatur jodoh kita, rezeki, kita percayakan kepada Allah. Ya. Jadi kita jangan sampai menganggap bahwa ini bisa memberikan manfaat atau bahaya melebihi dari kemanfaatan atau kebahayaan yang diberikan oleh Allah kepada para manusia. Jadi kita ini hanya untuk mengekspo bahwa budaya Jawa memiliki benda semacam seperti ini yang sampai sekarang masih ada ternyata gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Jafar terkait dengan barang seperti ini, Mas Jafar? Ini salah satunya itu fungsinya buat kekebalan. Dan masih banyak lagi kegunaannya. Tuh. Tapi mungkin nanti barang ini cuma buat koleksi ya Mas ya? Iya. Enggak dibuat yang Enggak. semacam ya Mas? Kalaupun kita mau minta kekebalan ya jangan meminta yang sama benda kayak gini. Kita meminta aja pertolongan sama Gusti Allah. Karena pada Gusti Allah lah kita minta pertolongan. Ya benar kan Mas Ul? Betul sekali. Dalilnya apa Mas? Dalilnya seperti biasa, Anda sering membacanya ya teman-teman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Tuhan, hanya kepadamu Allah kami meminta pertolongan. Jadi jangan ke siapa-siapa ya Mas ya. Termasuk barang seperti ini. Artinya kita akan lebih bisa mendapat pertolongan lebih dari barang-barang yang seperti ini. Kita Begitu. menghargai budaya. Kita seperti ini adalah untuk menghargai budaya bahwa mungkin karena sekali lagi para remaja zaman sekarang itu sudah acuh tak acuh, apatis dengan hal yang seperti ini. Makanya kita coba untuk ini loh, Indonesia itu punya banyak banget budaya-budayanya. Untuk sebagai pengenalan aja, karena sejarah itu memang harus dilindungi. Tapi kita sekali lagi menyampaikan tidak boleh menggunakan barang-barang seperti ini untuk disalahgunakan. Begitu ya. Jadi semata-mata ini untuk mengekspos saja. Mungkin seperti itu ya penarikannya. Kita langsung masuk ke uji nyali dan nanti ditutup dengan mediumisasi. Sekian, dan mungkin Anda penasaran seperti tadi sudah ada kayak Mas, ada yang sudah mulai mendekat ya, kayak udah pengen buat ngobrol gitu. Kita langsung nanti kalian bisa tonton di sesi terakhir yaitu mediumisasi. Tetap di Al Project, salam Al Project. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di sesi yang kedua yaitu uji nyali, dan pada kali ini pesertanya yaitu masnya langsung dari warga Widuri. Dan untuk masnya mungkin pesan-pesannya jaga konsentrasi, jangan sampai pikiran buyar. Dan nanti untuk masnya yang jenengan rasakan di sini nanti ceritakan. Dan nanti jenengan saya bekali lilin tadi yang sudah dijenengan lilinnya ya Mas ya. Nanti saya nyalakan dan HP ini untuk merekam suara jenengan. Jadi nanti HP-nya ditaruh seperti ini ya Mas ya. Biar nanti kalau jenengan ngomong itu kedengeran. Jadi nanti ceritakan yang jenengan rasakan. Misalkan kayak merinding ceritakan aja nggak apa-apa. Mungkin kayak gitu teman-teman. Langsung kita mulai saja uji nyalinya untuk mempersingkat waktu. Masnya ini langsung saya tinggal ya. Silakan Mas. Oke. Kayak ada bayangan nih sedikit berkeliaran. Dan kayak ada yang lihatin di tubuh. Banyak hewan-hewan. Banyak hewan yang kayak berkeliaran di sini. Coba lihat. Terus di sana ada bayangan tuh kayak bekas WC umum. Bayangan seorang bayangan laki-laki.
Oke teman-teman, kita kali ini sedang mengamati peserta dari kejauhan bersama Mas Zafar dan juga Mas Faris ini. Mungkin nanti kalau ada apa-apa kita bisa langsung menuju ke tempatnya. Mungkin dari Mas Zafar, kayaknya uji nyali kita gimana ini Mas Zafar? Peserta uji nyali kita di sebelah kanan dia itu ada sosok Mas Lul. Jadi dia terfokus di sebelah kanan. Nah, di situ di belakang juga dia ada sosok. Perlu diketahui untuk uji nyali kita itu amat berani, jujur, amat berani. Karena apa? Dia dikelilingi 3 sosok tadi yang di sana, yang baunya amat busuk itu. Nah, itu untuk episode kita kali ini saya acungi jempol untuk peserta uji nyali kita yang kali ini. Kayak ada yang ngajak main. Oke teman-teman, tetap kita pantau ya. Ini sih mungkin sudah waktunya mendekati 5 menit sih. Nanti kita coba kalau pesertanya kayak merasakan apa langsung kita ke sana ya Mas ya. Iya. Soalnya juga bahaya, takutnya dianya ngelamun gitu loh Mas. Iya. Jadi nanti bisa terserang kan, malah nanti kasihan dianya. Sedikit. Kayaknya udahan itu Mas. Kita ke sana aja Pak Mas. Coba kita ke sana aja. Gimana Mas? Boleh saya minta dulu HP-nya? Gimana Mas? Tadi saya lihat dari kejauhan kayaknya Masnya tadi terakhir apa Mas? Itu bau apa Mas? Bau banget. Bau busuk gitu ya? Mm-mm. Oh. Sini mungkin ini karena tadi ini tempatnya dekat sama tugu tadi ya. Jadi mungkin baunya sampai tercium sampai sini gitu ya. Soalnya ini Masnya juga ikut perguruan juga, jadi bisa merasakan bau-bau yang seperti itu. Tadi yang Mas rasakan apa Mas tadi di sini Mas? Kayak ada yang mau dekat kayak gitu. Terus kayak ada hewan-hewan kayak gitu sih. Hewan-hewan? Iya, Hewan apa itu Mas? kayak macan kayak gitu. Oh, tadi sebelah mana Mas? Sebelah situ. Oh, Di sebelah sini. tempat Di dekat itu dekat tugu. tugunya. Mm-mm. Oh, iya. Jadi kayaknya banyak Mas di sini penghuninya. Ya baik teman-teman, itu tadi uji nyalinya. Terima kasih ya Mas sudah menjadi peserta. Oke teman-teman, kita di sesi terakhir yaitu mediumisasi untuk menggali info ya Mas Zafar. Nanti juga kita akan menggali info yang kecelakaan di situ ya, Insyaallah. kolam renang. Nanti Insyaallah. kalau jinnya mau ditanya, nanti kita bisa kearahkan ke situ ya Mas ya. Biar nanti teman-teman juga tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika kecelakaan yang di itu namanya apa sih Mas? Kolam renang baru. Kolam renang baru Olimpik di Widuri. Karena kan ini tempatnya deket banget di sebelahnya. Kali ini seperti biasa mediator kita ada 2. Ini yang terakhir biasa penutupan. Nanti yang pertama kita ada Mas Fadli. Silakan Mas Fadli bisa masuk ke bundaran kita. Sini ya di sebelahnya Mas Zafar. Ya, jadi ini mediator pertama kita. Nanti mediator kedua yaitu Mas Faris seperti biasa. Oke teman-teman, langsung kita mulai saja prosesi mediumisasinya ya. Silakan Mas Faris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh jangan salam. Oh ya, mohon maaf. Permisi. Bisa duduk aja. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini kami datang di sini ingin bertanya-tanya, boleh nggak? Ya mohon maaf ini teman-teman datang ke sini tidak ada niat jelek. Kami di sini ingin bertanya-tanya biar teman-teman itu tahu bahwa memang tempat ini itu tempatnya dulu bersejarah gitu. Boleh nggak Mbak?
Ini Mas Jafar yang masuk ini sosok apa? Berkolong. Oh, berarti saya manggilnya apa nih, Mas? Mbak, Mbak ya? Mbak. mau kemana? Kamu sini aja. Nah, duduk bisa. Duduk. Duduk. Nah, ayo, baca ya. Capek, berdiri. Iya, mbaknya. Mbaknya mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Mbak ya. Pripun? Ayo. Namine sinten mbaknya? Nyi? Nyi sinten? Nyi sinten, Mbak? Sinten? Arane panjenengan sinten? Hah? Nyimawon. Oh, Nyi Mawon, oh nggih. Mboten. Nggih. Ngapunten Nyi, niki rencang-rencang mriki napa mboten ganggu mboten. Teng mriki napa niate sae badhe pengen pripun? Mboten ganggu. Mboten ganggu nggih Mas Safar nggih. Nggih. Apa? Pripun? Ganggu, oke nggih, ganggune pripun? Bisa naik kula ganggu pripun? Pripun? Kula. Iya, Oh, Mas niki. kula. Oh, oke. Lah ganggune pripun emange? Mangke diperbaiki. Pripun? Mamangnya Mas nakale napa? Mas Faris niki nakal pripun? Pripun? Nyerang jenengan. Nggih. Ada Mas? Met sewu nggih, Mbak. Jenengan bisa berbicara yang lebih keras? Nyi. Ya, Nyi. Bisa berbicara lebih keras lagi, Nyi? Enggak, emang segitu. Iya. Volumenya itu dilandangkan lagi, Mbak, biar ini teman-teman itu bisa denger gitu loh. Ya bisa ya. Nyi, bahasa Indonesia ngertos? Ngertos? Oh nggih. Saya mewakili tadi Mas Faris yang katanya menyerang Nyai. Ini mohon maaf kalau mungkin itu mengganggu ya Nyai ya. Gimana? Dimaafkan nggak? Ya. Enggak. Nyi, untuk Nyinya sendiri sering ganggu di sini ya, Nyi? Kenapa, Nyi? Meskipun? Oh, ngaton-ngaton tok. Berarti mboten ganggu nggih. Cuman pengen ngaton tok nggih. Oh, nggih. Pengen niku kok ben warga niku saged mirsani Nyai ngaten. Kawahnya itu ada di sini. Oh, iya. Tapi mboten ganggu kan? Mboten. Oh, nggih. Ngapunten, Nyai biasanya teng pundi nek? Napa menampakkan wujud teng pundi? Bisa ditunjukkan? Oh, di sekitar lapangan ini. Tapi kadang pernah nggak ke itu sebelah jalan itu yang ada tugunya? Kadang di situ juga. Oh. Kenapa? Nyi, jangan manggil yang lain ya, Nyi. Nyai. Mohon maaf Nyai, nggak usah yang gitu Nyai. Kasih minum. Mas Wadi. Minum. Minumnya mana minuman? Minuman, teman. Mas Wadi. Sadar? Mas Wadi. Jangan. Masuk lagi kayaknya Mas.
Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa? Jadi lawan. Nantang ilmu. Nantang ilmu. Sabar. Sabar. Nantang ilmu. Mas Bar, tolong. Mas Faris, kalem. Mas Faris, kalem. Mati kok. Kalem. Dinya tadi. Plongke. Wis, aja fokus. Wis. Oke, teman-teman, kita masuk di mediumisasi terakhir yang kedua, yaitu mediator Mas Faris. Mungkin Mas Faris sudah siap. Tadi sebetulnya sudah melakukan apa ya, kayak adu ilmu gitu tadi. Tenaganya masih ada, Mas Faris? Insyaallah masih ada. Insyaallah masih ya. Untuk Mas Jafar, kira-kira yang mau dimasukkan, kira-kira yang dari sebelah mana, Mas? Untuk Mas Faris, untuk yang dimasukkan Mas Faris itu yang di kolam renang Olimpik yang memakan korban. Untuk Mas Faris, pesan buat Mas Faris jangan baperan. Iya. Iya. Itu. Oh, jadi maksudnya Mas Jafar jangan baperan ini mungkin jangan terbawa emosi gitu ya, Mas Jafar ya. Jadi terima saja itu mungkin ujian gitu. Baru kali ini saya terbawa emosi di tempat ini. Yang lain-lain biasa, tapi ya nggak tahu kenapa saya terbawa emosi di sini. Jadi itu tadi apa ya, refleks gitu ya, Iya, langsung emosi ya. Karena ya banyak yang nggak suka. Jadi memang kita kalau kita nggak mengganggu kok sana mengganggu, kita nggak akan mundur satu langkah pun ya, Mas ya. Selagi kita tidak mengganggu, apapun itu akan kita hadapi ya, Mas ya. Tapi kalau kita memang tadinya mengganggu, maka 1000 kata maaf akan kita ucapkan ya. Bisa harus dimulai mungkin, Mas Jafar? Bisa. Mempersingkat waktu, ya silahkan. Tenang, Ayo, Tenang. ayo, tenang. Jangan itu. ayo. Aku datang baik-baik. Ya. Siapa? Sawo. Kan? Ayo. Ya enggak, maksudnya kita tanya dulu, santai dulu. Apa? Santai dulu. Santai, Bro. Apa? Santai. Ya, mohon maaf. Santai. Ya makanya ini kan mau bicara. Duduk ya. Ini mau bicara. Bicara dulu bisa nggak? Saged sanjang riyin? Sanjang apa? Maksudnya kan kalau kita salah kita minta maaf begitu. Jenengan sing biasa ngono kok, sing celakaan. Iya, apa ora terima? Ora mono ora trimo, melaske sing liyane. Yo. Aku ngana njaluk tumbal kene. Oh. Jaluk tumbal kene. Iya. Gawe ora ono tumbale. Oh, ya wis dadi sampean maring warga. Iya. Aku jengkel. Jengkele Ya karena aku ora tinggal tumbal. Oh. Wis suwe aku nang kono. wis suwi pirang tahun? Abatan aku. Abatan. 1000 tahun aku kono. Termasuk ke anyar ya? Iya. Kita bisa jegong. Biar apa? Enggak, gini Mbah ya. Kita di sini cuma pengen ngobrol gitu loh, tanya-tanya gitu loh. Enggak mau ganggu enggak. Nggih. Hei. Udah. Ish. Tenang, Mas Fadli. Bah, sini, Bah. Sini. Nah, sama aku aja ya, jangan ke fokus lain. Santai. Aku kan santai, enggak terlalu itu ya. Gini, Mbah. Ngapunten saestu ngapunten. Kami bangsa manusia. Udah balik saiki. Nggih, niki. balik. Nggih, saniki masuk nggih. Cepat. Nggih. Santai. Nganggune pripun? Saged sanjang riyin. Pripun? Pengine pripun? Sanjang riyin. Aja sampai aku yo. Ora wedi aku. Iya. Jenengan kenal Gusti Allah? Gusti Allah. Kenal Gusti Allah mboten? Hah? Pangeranku iku. Nah, nggih niku pangeran jenengan nggih pangeran kula jenengan sami. Pangeran kita niku sami Gusti Allah, ngoten lho.
Jadi kita niku sami-sami hambane Gusti Allah. Hubungannya sing saya mawon ngeten lho. Aku ning ngene ora pengen ribut kali panjenengan, Mbak. Aku nayane kowe pengen ngerti kenapa kok di sana itu ada kecelakaan. Oh iya. Ulama nih. Nggih, Mas Wadi enggak usah Mas Wadi. Mas Wadi. Iya. Ngampurane nggih, Pak. Ngampurane nggih, Pak. Itu teman saya enggak usah. Mas Wadi. Sudah. Iya. Berarti mau karena jenengan jengkel Iya, ora dikei jengkel. tumbal karena Iya. pembangunan itu. Iya. Nggih. Ngeten Mbah, niki napa ngapunten sing kathah nggih Mbah nggih. Nek enten mriki ganggu ngapunten sing kathah. Iya. Nggih. Napa sesama makhluk Gusti Allah, nggih kula nggih ngormati jenengan langkung disi teng bumi. Nggih, kula ngormati. Ngoten. Lah saniki kan kula pengine napa pengen dialog tok, maksudnya kira-kira meten mboten sing badhe disanjangaken Mbah kangge warga teng mriki. Ben mangke mboten salah paham ngoten lho. Ben mboten. Aku wis kadung jengkel. Aku ora mikir. Oh nggih pun. Berarti intine kangge warga kedahe pripun? Halus hati-hati tentang mriku napa wisatane dipripunaken kira-kira Mbah? Mboten. Nggih. Betul loh. Mas Safar. La ilaha illallah. Siapa? Siapa? Kayak kancaku. Kancamu iku njaluk. Siapa? Hah? Siapa? Aku wis kadung jengkel kene. Baiklah Kang Nyong. Mas sabar Mas. Mas Safar langsung dialog Mas Safar. Ada mana nih? Hei. Aku. Hei. Ada mana? Mas Waris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas Waris. Lawan sih ya. Mas Waris. Sakit Kang. Monggo. Waris. Oke. Hadar. Yes. Oke, teman-teman, akhirnya kita masuk di sesi terakhir yaitu penutupan. Memang luar biasa tadi ya Mas Safar, Mas Waris. Iya. Ini baru pertama kali kita syuting dan situasinya seperti tadi ya Mas. Tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Itu memang apa ya? Memancing saya sendiri kayak terbawa emosinya Mas Safar. Karena kayak apa ya? Saya itu kayak kita itu kesini kan nggak begitu melakukan hal yang tidak baik lah ya Mas. Iya. Tapi kok sananya kayak pengennya itu ngegas terus gitu Mas. Jadi saya nggak paham pun saya ikut emosi sebenarnya. Makanya tadi saya sedikit volumenya pas bicara sedikit naik ya karena itu terbawa emosi. Dan kepada Mas Waris tadi yang menjadi mediator yang cukup atraktis gitu ya, gerakannya itu kemana-mana. Tadi Anda yang masuk itu kayaknya gimana sih Mas Waris, kok kayak kayak langsung marah-marah gitu loh Mas. Iya, itu yang saya masukkan. Pertama yang sering meminta korban atau tumbal yang di sebelah itu kolam renang yang baru ya Olimpik. Iya. Itu karena minta tumbal terus kan kita menggali info kenapa tidak
kenapa meminta korban terlalu banyak atau sering memakan korban di situ. Dan mungkin sebenarnya kita tidak mengganggu ya Mas Faris ya. Enggak sih, karena kita datang ke sini baik-baik, tapi saya terbawa emosi karena ulah makhluk yang di sini. Tadi itu kayak ada yang marah-marah gitu loh Mas. Ada yang minta tumbal gitu. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya Mas? Nah, untuk sosok penunggu yang ada di makam Belanda itu yang pertama sesi saya ceritakan itu 3 sosok itu sebenarnya tidak ganggu. Itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Yang mengganggu adalah yang sundel bolong. Yang tadi masuk ke mediator pertama kita. Itu dia sering menampakkan diri. Terus untuk mediator yang kedua kita tadi kan itu dari kolam renang Olimpik. Dia berbentuk siluman. Iya. Dia berbentuk siluman. Ah. Dia kenapa kok di sana terjadi kecelakaan ataupun orang meninggal? Itu karena dia nggak suka gitu loh. Manusia membangun tempat itu tanpa adanya suatu kesepakatan dari dia. Jadi dia meminta tumbal sendiri. Jadi dia aja nggak suka itu. Ya. Nah ini sebenarnya banyak nih Mas Lur berdatangan nih teman-teman yang masuk ke mediator tadi yang kedua ini banyak sekali. Sampai-sampai itu tuh. Untuk kamera bisa lihat ke lampu itu. Itu tadi nyala loh. Nyala sekarang. Ya, tadi nyala. Sekarang mati. Redup. Tuh. Oh, nyala lagi tuh. Kan. Nah, ini menyimbolkan bahwa di sini tuh banyak. Nah. Tuh. Perlu diketahui para teman-teman ya bahwa jin itu lebih dahulu berada di bumi daripada manusia. Jadi saya sarankan Anda itu harus hati-hati dan Anda itu harus menghormati. Menghormatinya bukan kenapa-napa, karena dia itu lebih dulu loh. Di bumi itu mereka lebih dahulu, gitu loh. Jadi sebelum ada tempat ini, lapangan, sebelum ada tempat waterpark Widuri, ini sudah ada jin, begitu loh. Jadi apapun yang akan kita lakukan di tempat-tempat seperti itu, kita harus, ya seperti Mas Jawar katakan, izin gitu loh. Jadi kayak orang-orang dulu juga sering menasihati saya, kayak simbah saya mengatakan kadang kalau mau kencing di tempat-tempat permisi dulu. Itu bukan musyrik teman-teman. Jadi itu memang adab karena kita itu pendatang. Di bumi itu pendatang. Yang pertama itu adalah jin, begitu. Dan teman-teman gak usah takut karena jin sama sekali tidak bisa memberikan bahaya kecuali atas izin Allah, begitu. Mungkin itu penutupan. Terakhir, Ki Pangganor, Anda itu dari tadi itu nggak kelihatan gitu loh. Apa itu? Atau Apa itu? kok Apa itu gimana? Sedikit ada itu reaksi tadi. Ya sedikit menyampaikan kenapa dari beberapa sesi tadi saya tidak ikut ya karena itu yang tadi saya bilang kemarin sudah berperang itu kelelahan ya. Jadi saya perlu mengisi cakra yang cukup untuk bisa melanjutkan kehidupan di masa depan yang kemungkinan akan bertemu lawan-lawan yang lebih kuat dari Kaguya. Mungkin nanti ada yang namanya siapa ya pokoknya itulah. Jadi saya harus mempersiapkan ya untuk menghadapi lawan-lawan selanjutnya. Sekian. Tadi yang menyerang itu sosok apa kok? Kayak gini tuh sosok apa? Siluman welut. Oh, siluman welut. Ki. Iya. Masya Allah. Kemarin di rumah saya itu kan ternak belut. Nah, Iya. itu kan banyak yang meninggal belutnya. Lah itu salah satunya masuk tadi gini. Itu meninggal berapa itu? Kira-kira 10-an lebih lah. 10-an lebih. Yang hidup berapa? Yang hidup nggak tahu. Ya. Seperti itu ya, Ki. Ya itu tadi dari Ki Pangganor. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok Ki Pangganor nggak muncul di sesi-sesi yang sebelumnya. Ini karena katanya sedang mengisi cakra untuk melanjutkan kehidupan, untuk menghadapi pertarungan selanjutnya ya. Karena masih ada banyak pertarungan. Setelah mengalahkan Kaguya, ada yang akan dikalahkan lagi gitu ya Mas ya. Semangat ya Mas ya, Ki Pangganor, semangat untuk pertarungan kedepannya. Benar yang dikatakan Ki Pangganor, tadi ada sosok belut. Itu memang peternakan belut di rumah beliau ini pada mati. Aduh, mati nggak tahu kenapa ini. Mungkin
karena kita seperti ini jadi ada yang menyerang ya, menyerang belutnya ya. Alhamdulillah menyerang belutnya, bukan menyerang orangnya ya Mas ya. Belutnya mati nggak apa-apa lah, yang penting jangan orangnya. Oke, mungkin itu yang dapat kami tontonkan teman-teman. Ambil manfaatnya, ambil hikmahnya. Intinya adalah dimanapun kita berada kita harus berhati-hati. Begitu ya Mas Jafar? Iya. Apa yang akan kita lakukan, kita harus melakukan izin. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe. Dan jika kalian berkenan, silahkan bagikan ke teman-teman lain biar teman-teman lain bisa menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap di Al Project. Salam Al Project. Salam.